Hai, Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya, Dapur Lena Ibrahim. Kali ini kita akan membahas lagi pembuatan martabak. Ini adalah penggabungan dari versi Bangka dan versi Bandung. Adonan awal kita mulai dengan mencampur tepung dan air. Ini menggunakan tepung segitiga biru. Setelah tercampur rata, kita biarkan dulu sekitar 1-2 jam. Ingat, waktu mencampur tepung tadi, ini kita aduk seperti ini sampai didapat kalis tuh 70%. Jangan sampai kalis, jadi masih bergelombang. Ini kita biarkan air masuk sekitar 700 ml. Jadi dia kental. Ketika diaduk nanti dia jadi seperti ini. Kemudian bisa kita otolisis untuk mendapatkan lebih kenyal. Jadi ketika diencerkan itu dia akan lebih mudah. Setelah kita biarkan atau kita langsung juga boleh. Nah, kita campur bahan lainnya seperti susu bubuk, vanili, gula. Untuk resepnya nanti bisa lihat di kolom deskripsi ya. Kemudian kita tambahkan lagi sedikit air sampai total air tadi menjadi sekitar 1000 ml. Jadi kita sisakan lagi sekitar 250 ml. Nah, kita masukkan bahan-bahan campur semua ke adonan tepung tadi yang sudah kita autolisis atau kita langsung ya. Autolisis itu adalah proses pendiaman tepung dan air ya. Nah, ini cara mengaduk. Jadi ada versi penggabungan dua macam, versi Bangka dan versi Bandung. Kita masuk susu bubuknya sambil masukin air sedikit-sedikit. Jangan terlalu encer. Ketika mencampur air ini kita sedikit-sedikit aja teman-teman. Nah, masuk semua gulanya. Kemudian kita aduk. Masih bisa diaduk kencang teman-teman. Posisi seperti ini. Kalau belum masuk telur. Sampai didapat adonan seperti ini 100% kalis. Nih, ini kalau sudah kalis dia tuh dijatuhkan itu nggak putus teman-teman. Kemudian dia mengkilat. Seperti ada lapisan semen di atasnya itu sudah kalis 100%. Berapa lama? Kira-kira 25 menit teman-teman. Untuk tahap selanjutnya kita masuk telur. Kuning telurnya kita masukin mau 1, mau 2, mau 3 sembarang. Ini ketika masuk kuning telur kita aduknya jangan kencang teman-teman. Agar tekstur martabak kita tidak jadi seperti tekstur bolu. Kecuali kalian memang ingin tekstur martabaknya menjadi bolu. Nah, pelan-pelan saja ketika mencampur telurnya. Seperti ini, yang penting dia tercampur rata. Karena lihat adonan itu mengkilat sekali. Itu pertanda adonan tadi sudah 100% kalis. Jadi tipsnya itu di awal itu kalian mengaduk itu tepung dan air dulu di proses autolisis. Nah, ketika ngaduk tepung dan air berapa lama? Tergantung. Ada yang 15 menit, ada yang 25 menit, ada yang cuma 20 menit. Nah, sampai kali seperti ini ketika sudah masuk telur teman-teman. Kemudian jangan lupa kita resting 1 jam minimal sambil kita beres-beres lapak kita. Nah, ketika masuk telur jangan kencang-kencang. Teman-teman aku bagi tips. Untuk yang pemula ini di mix aja sama baking powder double acting dan soda kue. Tapi kalau sudah mahir, kebetulan ini sudah mahir, jadi dia cuma pakai soda kue saja sebanyak 1 sendok teh. 1 sendok munjung, 1 sendok teh munjung ya teman-teman. Jadi sekitar 5-6 gram. Enggak cekat, enggak. Kenapa? Karena di sini ada susu bubuk dan ada kuning telur yang akan menetralkan rasa cekat itu. Jadi jangan khawatir. Pakai soda kue merek kupu-kupu. Nah, ini masih tetap ngaduk pelan ya teman-teman sebelum resting. Ketika kalian menunggu pelanggan, misalnya lagi sepi banget, kalian aduk lagi seperti ini. Nah, perhatikan layer yang terbentuk di sela-sela rotan itu, saya menyebutnya layer ya. Nah, itu tandanya dia adonan kita itu nanti kalau pas dipanggang dia akan mudah ngembang. Seperti pada roti. Roti itu kan kalau kita lihat ada selaput bening tipis itu, window pane namanya. Cuman ini kita lihat dari sela-sela rotan. Bisa pakai whisk juga bisa. Seringkali saya saranin untuk tes layer namanya ya. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Pertanda adonan kalian itu akan bagus banget dan akan mudah sekali mengembang. Kalau adonan itu terbentuk lapisan tipis itu, dia akan mudah sekali naik ke atas. Ngembang mumbul ke atas martabak kita ya teman-teman. Pastikan sampai seperti ini adonan kita. Tidak ada kerut-kerutan lagi, mengkilat banget permukaannya itu ya. Nah, kalian perhatikan ada pantulan cahaya. Jangan lupa kalau yang lagi merintis, lagi menunggu pelanggan supaya adonan kita itu tidak cepat fermentasi, diaduk santai seperti ini per 1 jam. Usahakan sirkulasi ada ya, jangan tertutup rapat, terutama suhu yang sedang panas, apalagi kalau ini jualan kebetulannya di pasar. Jadi jualannya mulai pagi hari sampai sore hari. Jadi jangan sampai tertutup. Harus ada sirkulasi udara dari
tempat penyimpanan supaya nggak mudah rusak adonan kita. Perhatikan seperti itu ya tahap akhirnya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan tekstur martabak tetap ada kenyalnya pakai tepung segitiga biru ya disitulah. Jadi kalau ketika masuk telur jangan pernah ngaduk kencang. Mau telur 1, mau telur 2, tanpa telur pun tetap teksturnya akan ada lembut sedikit kenyal. Cuman yang mempengaruhi tingkat kepadatannya itu jumlah cairan. Kebetulan member ini menggunakan 1250. Jadi terlihat lebih kokoh martabaknya ya teman-teman. Nah itu ketika dijatuhkan itu dia nggak putus lagi, meluncur seperti itu. Nah di sela-selanya itu kalian perhatikan, di sela-sela rotan itu terbentuk selaput tipis yang namanya layer ya. Seperti itu kira-kira dia nggak ada pecah. Nah itu selaput tipisnya terlihat kan, bening. Nah seperti itulah kira-kira, mudah-mudahan bisa kalian pahamin ya dengan seringnya kalian belajar ngadon. Nanti akan paham sendiri teman-teman. Setelah adonan ini kalian istirahatkan minimal 1 jam, barulah kalian masukkan soda kuenya dan baking powdernya. Sesaat mau manggang juga boleh, mau dicampur langsung ke adonan juga boleh, nggak masalah. Nah teman-teman, bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe agar dapat resep-resep dan tips-tips terbaru dari aku. Yang sudah nonton, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.